Scene awal memperlihatkan seorang gadis bernama Teresa yang sedang membaca buku di tepian danau. Ia sedang menemani sepupunya bernama Jessica yang sedang menjalani detoksifikasi narkoba di tempat tersebut. Teresa dikejutkan dengan drone yang diterbangkan oleh Caleb, pacar Jessica yang menyebalkan dan suka mengganggu. Teresa memperingatkan Caleb untuk tidak menerbangkan drone sembarangan karena hal tersebut dapat melukai apabila terkena kepala seseorang. Caleb justru mengejeknya dan berkata bahwa drone tersebut tidak akan sampai memenggal kepala orang. Teresa akhirnya meninggalkan Caleb dan menuju rumah penginapan mereka untuk mengecek keadaan Jessica. Sampai di kabin penginapan, Teresa memanggil Jessica yang sedang terbaring tidur di atas kasur. Teresa pun menunggui Jessica sambil membaca novel. Saking asyiknya dia membaca novel, ia tidak sadar mendapati Jessica yang kini duduk memunggungi Teresa. Jessica kemudian mengucapkan kalimat yang terdapat di dalam novel yang Teresa baca. Sontak, Teresa pun terkejut dan menutup novel itu. Namun Jessica tetap lanjut membaca kalimat yang berada dalam novel tersebut. Seketika Jessica terjatuh dari atas ranjang. Teresa pun berusaha menenangkan karena kini Jessica mengalami kejangan hebat di lantai hingga muntah dan pingsan. Jessica tiba-tiba membelalakkan matanya dan menyerang Teresa dengan mencabut rambutnya hingga kulit kepalanya terkelupas. Teresa kemudian tertatih menemui Caleb dengan keadaan kepala yang berlumuran darah. Jessica kemudian menyusul dan menceburkan diri ke sungai. Caleb yang tidak mengerti keadaan tersebut akhirnya menolong Jessica yang tenggelam. Tak lama kepala Caleb terlempar di dermaga karena telah dibantai oleh Jessica. Dan film pun dimulai. Satu hari sebelumnya, seorang wanita bernama Beth tengah merenung karena ia mendapati fakta bahwa kini dirinya tengah hamil. Ia kemudian memutuskan untuk menemui kakak perempuannya yang sudah lama tidak ia kunjungi, bernama Ellie. Ellie adalah seorang single parent yang memiliki 3 anak, yakni Bridget, Dani, dan Casey. Ellie kemudian dikejutkan dengan kedatangan Beth yang tiba-tiba. Mereka kemudian berbincang di ruang makan. Beth mengaku bahwa kedatangannya ke sini untuk memberi kejutan kepada suami Ellie. Namun seketika, 3 anak Ellie terdiam. Ellie kemudian meminta mereka untuk membeli pizza. Ellie dan Beth kini berbincang empat mata. Ellie mengaku bahwa dirinya sudah bercerai dengan suaminya sekitar 1 bulan yang lalu. Ellie menjelaskan bahwa dia sudah berusaha menelpon Beth, namun Beth tidak mengangkatnya. Beth pun merenungi kesalahannya karena ia terlalu sibuk mengikuti trip kantor. Ia akhirnya meminta maaf kepada Ellie mengenai masalah tersebut. Terlihat anak-anak sudah kembali dari membeli pizza dan soda. Saat tiba di parkiran, gempa melanda tempat tinggal mereka. Dani melihat terdapat sebuah lubang yang menganga di bawah gedung akibat dari gempa tadi. Ia kemudian memberanikan diri untuk masuk dan mendapati sebuah brankas kuno. Ia yakin kalau di dalam brankas ada sebuah harta yang begitu mahal harganya sehingga dia bisa menjualnya untuk menyambung hidup keluarga mereka. Dani mengabaikan larangan Bridget. Ia kemudian masuk dan mulai mengeksplor ruangan misterius itu. Ia mendapatkan piringan hitam yang kemudian ia masukkan dalam tas. Dani juga mengambil sebuah buku yang bernama Kitab Necronomicon, kitab terkutuk yang mengundang malapetaka nantinya. Scene beralih pada Ellie dan Beth yang mencemaskan anak-anak mereka yang tidak kunjung kembali. Selang beberapa saat, anak-anak mereka akhirnya kembali dan Ellie memarahi mereka karena telah membuat ibunya cemas dan menasehati agar tidak menggunakan lift ketika gempa. Ellie kemudian melanjutkan mengemasi barang-barang keluarga mereka untuk segera berpindah rumah, karena ia terlambat membayar uang sewa selama 1 bulan terakhir. Sementara Dani menunjukkan temuannya kepada Bridget.
Ia berniat akan menjual buku kuno tersebut karena ibunya membutuhkan uang. Saat Dani mencoba untuk membuka buku tersebut, ia tidak sengaja tertusuk gerigi buku itu dan meneteskan darah. Buku itu menyerap darah Dani dan terbuka dengan sendirinya. Ia kemudian membuka halaman demi halaman dan mendapati gambaran yang begitu mengerikan. Bridget akhirnya menyuruh Dani untuk mengembalikan buku tersebut keesokan harinya, lalu kembali menuju kamar. Dani yang semakin penasaran akhirnya memutar piringan hitam yang ia temukan tadi. Ia mendengar suara seorang pendeta membacakan isi kitab tersebut dan membaca mantra aneh, dan membuat buku tersebut terbuka dengan sendirinya dan tak sadar bahwa Dani telah memanggil makhluk supranatural ke dunia. Pada saat yang bersamaan, Beth akan memandikan Cassie. Tiba-tiba perutnya kram. Cassie diberitahu Beth bahwa dirinya tengah mengandung. Bertepatan dengan itu pula, Ellie sedang menggunakan lift untuk membuang sampah. Disinilah awal roh jahat merasuki tubuh Ellie. Tiba-tiba Ellie didorong ke dalam lift dan pingsan. Saat terbangun, lampu lift berkedip dan Ellie mendengar bisikan-bisikan mengerikan. Ia berusaha untuk meminta pertolongan dari luar, namun nihil. Roh jahat mulai menyerang Ellie dan berusaha merasukinya dengan cara melilit Ellie hingga sepenuhnya menguasai tubuh Ellie. Lampu apartemen mereka seketika mati. Bridget berkata bahwa hanya gedung mereka saja yang mati, tidak dengan yang lainnya. Kemudian ia menyalakan lilin di dalam ruangan mereka. Ellie yang kini sudah kerasukan, mulai berjalan sempoyongan. Ia memasak telur beserta cangkangnya dan berbicara melantur. Beth dan ketiga anaknya mulai merasa aneh dan ketakutan. Kemudian Ellie tiba-tiba berjalan merangkang dan mengatakan bahwa ada iblis yang menguasai tubuhnya. Kemudian ia meminta Beth untuk melindungi anak-anaknya. Usai itu, Ellie langsung muntah dan pingsan. Dani dan Beth kemudian membawa Ellie untuk diperiksa. Namun di tengah jalan, mereka menyatakan bahwa Ellie sudah tak bernyawa lagi. Beth meminta tetangga bernama Scott untuk membantu merawat jenazah Ellie. Scott mengatakan bahwa jaringan seluler masih terputus sehingga tidak dapat menghubungi ambulans. Jack merasa ada hal yang janggal terhadap Ellie. Mereka pun akhirnya memanjatkan doa bersama meski Ellie tak beragama. Saat Scott dan Jack mencoba menemukan jalan keluar untuk mengurus jenazah Ellie, Beth yang kini sendirian menunggui Ellie pun merasa sedih. Ia mengingat-ingat kebaikan yang telah Ellie lakukan semasa hidupnya. Beth kemudian dikejutkan dengan teleponnya yang kini berdering. Terdengar suara Ellie yang meminta tolong dan mengabarkan bahwa dirinya kini bersama banyak belatung. Ia kemudian terkejut karena Ellie terbangun dan menyerangnya hingga berujung Ellie pingsan kembali. Beth kemudian meminta Dani untuk menyiapkan air di bathtub untuk merendam Ellie karena suhu tubuhnya sangat panas. Saat Ellie berendam, tiba-tiba ia melayang dan menempel di dinding, kemudian bersiap menyerang Beth menggunakan pecahan kaca. Bridget akhirnya menghampiri mereka dan berkata kepada Ellie untuk berhenti berbuat gila. Sontak, Ellie kemudian berbalik untuk menyerang Bridget, namun Dani berhasil menghalanginya. Jack yang memasuki rumah mereka pun diserang oleh Ellie tanpa ampun hingga tewas. Beth akhirnya mengunci apartemen mereka dan meninggalkan Ellie di luar. Ia mengunci pintu dengan rantai besi. Terdengar Ellie yang terus-menerus mengetuk pintu menggunakan kepalanya. Mereka semua ketakutan di dalam rumah. Bridget pun mulai memarahi Dani karena ini pasti ada sangkutannya dengan buku yang Dani curi. Mereka berdua pun bertengkar dan akhirnya dilerai oleh Beth. Beth kemudian minta untuk ditunjukkan buku yang mereka maksud. Saat Dani menunjukkan buku tersebut, Beth menggeleng tak percaya. Ternyata ada satu makhluk yang memang mirip merasuki tubuh Ellie. Di waktu yang bersamaan, Bridget pergi ke dapur untuk membersihkan akibat diserang oleh ibunya tadi.
Hal aneh terjadi karena luka Bridget semakin menyebar dan dirinya mengeluarkan cairan hitam mengerikan. Di sisi lain, Casey mendekati pintu untuk melihat ibunya. Ellie meminta agar Casey membuka pintu. Casey yang terbujuk akhirnya membuka pintu dan langsung dicekik oleh Ellie. Danny dan Beth yang mendengar teriakan Casey akhirnya menghampiri dan menyelamatkannya. Beth kemudian mendengar suara gaduh di dapur. Ternyata, Bridget telah berubah menjadi monster yang sama mengerikannya dengan Ellie. Ia kemudian menyerang Beth, Danny, dan Casey secara bergantian dan berakhir mati tertusuk tongkat yang dibawa Casey. Casey pun akhirnya ditenangkan oleh Beth dan membungkus jasad Bridget dengan plastik untuk berjaga-jaga. Beth akhirnya berpikir, pasti ada jalan keluar dari semua masalah ini. Ia memutuskan untuk mendengarkan piringan hitam itu untuk mencari tahu jawabannya. Beth meminta Danny untuk menjaga Casey dan membekalinya dengan pisau untuk berjaga-jaga. Beth kemudian mulai memutar piringan hitam tersebut, lalu mendapati fakta bahwa makhluk yang mereka bangkitkan tidak akan bisa untuk kalah dan mati. Mereka akan menjadi semakin kuat. Di saat yang bersamaan, Ellie mendapatkan ide untuk masuk ke dalam rumah lewat ventilasi yang menghubungkan ke dalam apartemen mereka. Dan Casey mendengar bunyi langkah di atas ternit mereka. Dan ternyata benar, itu adalah Ellie yang berhasil masuk dalam apartemen mereka. Keadaan menjadi lebih kacau, karena Bridget mampu bangkit kembali hingga Beth dan Danny harus melawan mereka. Namun sayang, Danny akhirnya terbunuh juga. Dan kini menyisakan Beth dan Casey yang harus bertahan. Beth dan Casey mencoba melawan Ellie, namun ternyata semua mayat yang ada di luar apartemen turut menjadi monster mengerikan dan menjadi satu tubuh dengan Ellie. Beberapa usaha mereka coba untuk keluar dari apartemen ini dan berhasil mencapai garasi mobil. Tubuh monster ini menjadi semakin mengerikan karena tak terbentuk dan menggumpal menjadi satu. Hingga akhirnya Beth berhasil mengalahkan monster ini dengan memancingnya masuk ke dalam mesin penghancur sampah. Film pun berakhir.